Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi dua resep biskuit atau cookies ala-ala barat. Yang pertama ini ada scones. Udah tahu belum apa itu scones, teman-teman? Makanya tonton sampai selesai ya nanti videonya. Dan yang ini yang kedua, cookies rasa stroberi. Ini juga enak banget, bisa dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita bikin scones, perpaduan antara biskuit dan cake. Jadi luarnya itu garing, dalamnya lembut. Pokoknya ini enak banget, anti gagal juga. Langsung saja kita potong-potong dulu 125 gram buah stroberi segar. Dipotongnya jangan terlalu kecil biar nanti pas matangnya itu masih kelihatan ya. Lalu siapkan 120 ml susu cair. Lalu kita tambahkan setengah bagian lemon. Udah dibuang bijinya ya, kita peras saja langsung ke dalam susunya. Lalu kita campurkan, kita aduk-aduk, dan setelah diaduk-aduk kita diamkan dulu sampai mengental ya. Sambil menunggu kita siapkan mentega atau margarin. Kita potong kecil-kecil banget seperti ini biar lebih mudah nanti untuk mencampurnya. Dan ini dalam kondisi dingin atau beku ya, saya sengaja biar lebih mudah potong-potong lebih tipis atau kecil. Ini kita gunakan 125 gram mentega atau margarin dinginnya. Lalu tambahkan 350 gram tepung terigu protein sedang, ditambah 2 sendok teh baking powder, tambah 70 gram gula pasir, tambah garam dan vanili secukupnya, 1/4 sendok teh ya. Kita aduk-aduk dulu bahan keringnya, lalu tambahkan menteganya. Masih dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kita aduk-aduk, dicampur sampai nanti teksturnya itu menjadi seperti pasir ya. Adonannya itu seperti pasir. Mirip pembuatannya seperti kita bikin kulit pie ya. Nah, udah tercampur seperti ini. Jadi seperti pasir seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita masukkan stroberinya yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk kembali biar tercampur rata ya di semua bagian stroberinya. Lalu kita siapkan 1 buah telur. Kita kocok lepas, dipakai ya kuning dengan putihnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonannya sambil diaduk ya. Ini proses mengaduknya tidak usah terlalu effort ya, cukup sampai tercampur rata aja. Lalu kita tambahkan buttermilk ini yang sudah kita buat tadi. Ini susunya jadi lebih kental ya, dan bisa disebut buttermilk kalau seperti ini. Kita campurkan ke adonan sedikit demi sedikit. Fungsi buttermilk ini biar nanti kuahnya itu lebih lembut dan lebih berongga ya, jadi lebih mengembang juga gitu. Nah, ini cukup diaduk-aduk saja seperti ini, jangan terlalu heboh ya mengaduknya, cukup tercampur rata. Karena kalau terlalu lama dan terlalu mencampurnya itu terlalu sampai padat gitu, nanti takutnya ini sconesnya itu jadi enggak mengembang ya, jadi bantat ya kalau orang Sunda bilang. Nah, tinggal kita cetak di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Ini dicetak bisa menggunakan scoop seperti ini. Dan ini kita bekukan, bisa di freezer ya. Dan ini setelah beku tuh masih keras seperti ini, langsung kita oven di oven pada oven yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Di oven sampai matang berwarna kuning kecoklatan atau keemasan seperti ini. Ini wangi banget. Lihat teksturnya, luarnya garing seperti biskuit tapi dalamnya itu seperti cake ya, lembut banget. Ini kalau yang suka manis banget, ini sebenarnya kurang manis ya teman-teman, tapi bisa menyesuaikan selera. Bisa juga ditambahkan taburan gula halus pas saat
mau disajikan atau ditambahkan dengan selai stroberi seperti ini, pastinya tambah mantap. Lanjut ke resep yang kedua. Kita buat cookies yang super renyah, dalamnya itu enak, seger ya. Langsung saja kita siapkan 150 gram tepung terigu protein rendah, lalu tambahkan 30 gram tepung maizena, tambahkan juga 50 gram gula halus yang sudah diayak sebelumnya, dan 100 gram mentega atau margarin. Ini cuman 4 bahan saja ya, super simple tapi nanti hasilnya luar biasa enak. Ini semua bahannya kita campur menggunakan tangan saja ya, jadi ini no mixer. Yang nggak punya mixer juga bisa ya bikinnya menggunakan tangan seperti ini sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya. Nah, ini udah bisa dibentuk, tinggal kita siapkan loyang dialasi dengan baking paper. Kita juga siapkan cetakannya. Ini saya gunakan cetakan seperti ini, dan agar tidak nempel saya lumuri dulu dengan tepung terigu ya cetakannya, biar nanti lebih mudah mengeluarkan dari cetakan. Bebas saja ya teman-teman untuk cetakannya. Kalau tidak ada yang seperti ini, bisa menggunakan cetakan yang ada tersedia di rumah ya. Kita atur-atur dulu untuk besaran adonannya, bisa ditimbang ya kalau nanti hasilnya mau benar-benar sama rata. Nah, tinggal dimasukkan cetakan, ditekan-tekan dan keluarkan dari cetakan seperti ini. Ini saya gunakan cetakan dari mainan anak-anak ya, bekas Play-Doh, tapi tenang ya karena ini udah dicuci bersih banget dan suka dijadikan untuk makanan juga ya, jadi ini aman. Ini semuanya kita cetak sampai adonannya habis. Kalau tidak ada cetakan, bisa dengan thumbprint ya seperti ini. Contohnya ini sisanya bisa dicetak dengan ibu jari kita ya, atau jari-jari kita. Nah, tinggal kita masukkan isiannya, bisa selai stroberi yang saya gunakan atau misalnya selai coklat, tergantung selera teman-teman ya. Langsung saja kita semprotkan selainya ke cookiesnya. Bisa juga teman-teman nanti masukkan selainya itu di tengah-tengah proses ya. Pas kuehnya itu udah setengah matang, baru kita masukkan selainya biar warnanya itu tidak terlalu berubah ya. Karena saya ada anak, jadi mumpung anaknya tidur, jadi langsung saja. Dan ini tidak usah membutuhkan waktu lama. Ini setelah dipanggang hasilnya seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam toples. Ini sudah tidak panas ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.